sejak 1 bulan ini memang Presiden sudah meminta kepada para menteri untuk tidak mengambil langkah-langkah yang strategis, yang berdampak dalam jangka panjang. Semuanya harus dilaporkan kepada Presiden dalam sidang ratas ataupun sidang kabinet. Ya, yang jelas pernyataan langsung dari Presiden Jokowi itu yang terakhir tanggal 26 September ketika Prof. Emil Salim, Ferry Amsari dan ada 40-an tokoh yang datang diundang ke istana, dan disitulah kita dengar pernyataan Pak Jokowi yang menyebutkan akan mempertimbangkan Perpu. Itu tanggal 26 September dan sampai sekarang tampaknya itu masih terus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Prof. Emil, apakah Anda dan teman-teman koalisi masyarakat sipil memaksakan Presiden, mendesak Presiden supaya harus keluar Perpu? Itukah yang Anda lakukan? Pemaksaan tidak. Kami itu tidak ada kekuatan partai sama sekali. Tidak ada pemaksaan. Yang diajukan adalah Indonesia menghadapi persoalan korupsi. Lantas sudah puluhan tahun beberapa panitia dibentuk gagal. Kemudian di zaman KPK yang dibentuk dengan Undang-Undang Megawati, terbukti KPK berhasil menangkap banyak kakap-kakap partai politik dan sebagainya. Oke. Yang tidak pernah terjadi di negara manapun. Oke, Prof. Itu soal menimbulkan pemaksaan, kepercayaan. soal Perpu, kenapa kemudian seolah-olah hanya Perpu solusinya? Karena yang undang-undang KPK yang dikeluarkan justru merubah sehingga kekuatan KPK itu di squeeze, diperas. Ada dewan pengawas, penyadap ada ketentuan, harus koordinasi dengan kejaksaan dan sebagainya, sehingga kelincahan KPK yang menyebabkan begitu banyak orang politik tertangkap, terkurung, tersandra. Ini mungkin dan hanya Perpu bukan dan hanya saya perlu luruskan, dan Prof. sebentar. Tidak, ini penting karena Dan menyangkut sebentar, substansi. Bang Supratman. Dan apakah memang hanya Perpu yang bisa menjadikan itu solusi? Jadi dalam kaitan itu kita ingin agar undang-undang itu tidak dilakukan adakan revisi. Dan dalam hal ini bebenang itu hanya pada presiden yang mempunyai hak mengeluarkan Perpu. Satu Dan didesak, dan kalau ada kesan bahwa itu Antoni, aku didesak jelasin dipaksa, dulu soal apakah benar? substansinya. Profesor Penting. tahu nggak bahwa Perpu bisa ditolak oleh DPR? Tahu nggak? Ya, tetapi Ya, dalam kalau kait- Profesor tahu bahwa Perpu bisa ditolak oleh DPR, kenapa itu dipaksakan? Tidak memilih yang pasti tidak bisa ditolak, yaitu MK. Itu pasti tidak bisa ditolak oleh DPR. Kenapa memilih yang bisa ditolak? Oke, Saya perlu- dipaksa. Itu- Sebentar, itu itu tadi menjadi memilih pertanyaan katanya kami dipaksakan. sebenarnya. Kita kembali ke sana. Sebentar, kita kembali ke sana. Apakah dipaksakan? Saya jawab dengan simpel kenapa Perpu. Karena kita ingin tahu Presiden bersama rakyat atau bersama rakyat kamu. ya, Waduh. kami hanya ingin tahu. Kami hanya ingin tahu Pak Jokowi berpihak kemana. Itu saja. Oke, sebentar. Bang Arteria, silakan. Ya, saya ingin katakan ya, pertama Pak Presiden dengan segala hormat harus hati-hati. Jangan sampai terjebak ya dengan pendapat-pendapat seperti layaknya ahli yang saya katakan ini bukan ahli. Kenapa? Karena ini konsekuensi yuridisnya sangat besar. Ya, saya katakan tadi revisi undang-undang ini belum dinomorkan, belum diundangkan. Nikmati dulu ya. Sampai terbukti memang ada hal ihwal keadaan memaksanya hadir. Nikmati apa nih? Ya, kalau misal ada Perpu diterbitkan, Bagaimana jalankan dulu. bisa kita nikmati ada orang yang mati? Yang mati itu apa kaitan kurang sama cukup Perpu? hal ihwal kegentingan? Anda ahli bukan? Apakah Anda tidak Anda ahli bukan? menghargai Nah inilah ya. Oke, jatuh? Nana, sebentar, saya ingin sebentar. sampaikan, ini ahli tata negara atau agitator. Nggak ada kait, Anda diminta keahliannya. Ya, memang saya tahu Anda tidak ahli, tapi jangan Anda melakukan agitasi dan Mau provokasi. mau Ya. Anda kalian Kemudian, soal HTN apa yang mau Anda tanyakan? udah pasti jagoan saya daripada Anda ya. Oke, baik. Iyalah, saya tahu dia siapa kok. Baik. Bentar, Kemudian, sebentar. ya, Sebentar, kita saya juga mau harus mengklirkan. hormati dong. Saya mau mengklirkan. Mata Najwa mengundang narasumber sesuai dengan kapasitasnya Iya masing-masing. Saya mengundang Anda sebagai wakil dari anggota DPR, fraksi PDI Perjuangan yang sangat vokal atas KPK. Saya mengundang Anda sebagai Direktur Pusat Dimintakan Studi keahliannya. Konstitusi. Bukan pendapat. oleh Dan- Presiden dimintakan Ya. keahliannya. Bukan Ya. pendapatnya kamu ya. Pendapatnya, agitasi Nana. apa semua. Oke, Ya, kemudian sebentar. ya. Tanpa bermaksud membela, yang jelas Ferry Amsari diundang Presiden untuk didengarkan Ya nggak ada pendapatnya. kaitannya, tapi yang dia lakukan. Baik, Ya. baik. Oh, Baik, ya.
Sebentar, silakan dilanjutkan. Ya. Silakan dilanjutkan. Jadi menurut katakan, Anda harus dinikmati dulu undang-undang ini. Iya, biar terbukti 3 hal itu, kegentingan yang memaksa sebagaimana difatsunkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada kanal-kanal konstitusional yang pada saat ini eligible, yang layaknya dipakai, yaitu tadi yang judicial review. Ya, bukan yang lain. Ini kan kita sudah katakan kalau Anda seorang ahli, tentu solusinya ke sana. Nah, hidup di sini negara hukum, ada etika bernegara, ya. Keberatan atas produk perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dan DPR itu di MK. Bukan dengan turun ke jalan, desek-desek Presiden, ya, ngasih pendapat yang sesat, yang saya katakan seperti itu. Nah, saya ingin katakan lagi, proven, ini hati-hati Pak Presiden. Bukan turun ke jalan. Jadi Anda sekarang mengkritik mahasiswa yang turun ke jalan. Sebentar, ya. Ini, ya. Saya katakan, ya, adik-adik mahasiswa, Padahal dulu di FHUI aktivis juga ini. zaman dulu, ya. Zaman dulu, ya. Senior di kampus dan aktivis juga. Masa aktivis mau mengkritik teman-teman Enggak. mahasiswa yang demo juga. Zaman dulu. Ya. Zaman dulu itu kita kritik karena kanalnya nggak ada. Ya, sekarang produk undang-undangan kalau kita komplain ada MK. Ya, maladministrasi bisa komplain lewat ombudsman. Oke. Kanalnya sudah tersedia. Nah, ini yang kita katakan, kita tolong juga harus lebih beradab lagi. Berikutnya, Nak. Beradab. Mbak Nana. Ya, berikutnya gini, Nak. Ya. Bentar, kita kasih kesempatan Mas Jayadi. Menyuarakan suara publik, mengekspresikan keinginan publik itu boleh konstitusional, ya. Bahkan dalam teori partisipasi politik itu ada dua, konvensional dan non konvensional. Demonstrasi itu adalah salah satu partisipasi politik non konvensional. Jadi boleh, tidak Boleh. apa-apa. Mahasiswa boleh demonstrasi. nggak Iya, apa-apa. pasti. Oke. Nah, yang kita keberatan, ya. Iya, sepanjang Kan ada statement, tatkala Presiden di tanggal 14 tidak menerbitkan Perpu, mahasiswa akan turun ke jalan. Zaman saya dulu saya mahasiswa, nggak begitu. Ya. Mbak Nana Kita boleh tahu bertanya, aturan Bu. main. Oke, kita kembali setelah pariwara tetap di Mata Najwa.